altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku
anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, 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 sepanjang umur hidupku. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh berbakti sekali lagi di dalam talian bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada mereka yang mungkin pertama kali bergabung bersama-sama
kami dalam talian ini. Saya percaya kerinduan kita untuk diam dalam hadirat Tuhan. Dan marilah kita sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya dan bersyukur karena Dia menjadikan hari baru bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk berbakti bersama-sama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas penyediaan talian internet kami pada hari ini, dan biarlah kami boleh mengikutinya dan mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami percaya melaluinya kami semua diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan puji-pujian karena kita lah yang dipilih untuk menyatakan kemuliaan, keagungan, kedahsyatan Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Umat yang diselamatkan, mari kita menyembah. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kami berdiri oleh kuasa-Mu Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk
selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya kita nyatakan bersama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oh, Kau yang mulia, dulu sekarang selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, karena namamu yang mulia, Engkau layak disembah. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita katakan bersama. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempersona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu ajaib di atas segala nama. Engkau ajaib Tuhan. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempersona, ajaib dan mulia.
Engkau Raja, segala raja, namamu acah di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu acah di atas segala nama. Namamu ajaib di atas segala nama. Namamu ajaib di atas segala nama. Nama Yesus yang ajaib, yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, kami memuji-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang mulia, Engkau ajaib. Mengikutimu, mengiringi sepanjang umur hidup. Inilah keinginan dan kerinduan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya.
dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Mari bersama kita berdoa, doa hari ini. Bersama kita katakan, Allah Maha Kuasa, Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai kuasa sendiri untuk membantu diri kami. Peliharalah kami baik dalam tubuh maupun dalam batin, agar kami dilindungi daripada segala bencana yang mungkin berlaku dalam tubuh dan daripada segala pikiran jahat yang mungkin menyerang dan menyakiti jiwa kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama daripada Perjanjian Lama, Yeremia pasal 45 ayat 1 hingga 5. Yeremia pasal 45 ayat 1 hingga 5. Firman Allah, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruch bin Neria, waktu Baruch dalam tahun keempat pemerintahan Yoakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau, hai Baruch, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesuh karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-20, mulai daripada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka,
Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa, saudara dan sekalian, persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, perlindungan dan penyediaan segala yang kami perlukan. Hari ini sekalipun, karena kami dapat berkumpul bersama keluarga, beribadah, dan sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan disampaikan. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tema kita, saudara, pagi ini, sekali lagi tema kita pagi ini adalah jalan menuju keunggulan dalam kerajaan Allah. Yang saya rumuskan berdasarkan kepada pembacaan Injil yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Tujuan kita, saudara, hari ini adalah untuk melihat ayat-ayat ini, peristiwa ini. Dan khususnya kita mau melihat cara untuk menuju keunggulan. Apakah caranya untuk kita menuju kepada keunggulan dalam kerajaan Allah? Berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku dalam bacaan Injil itu yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Apa implikasinya di dalam hidup kita, di tempat kerja kita, atau dalam gereja kita juga? Fokus kita adalah jalan itu dan keunggulan itu. Nah, apakah itu keunggulan? Kalau kita baca daripada kamus biasa, kamus Dewanka dan sebagainya, kita akan melihat bahwa keunggulan ini yang datang daripada kata unggul ini memberi beberapa takrifan, tafsiran, seperti melebihi dari yang lain, seperti mengatasi atas segala sesuatu, baik, bijak, cekap, tinggi, itu unggul. Terbaik, teristimewa, banyak lagi lah terutamanya dan sebagainya. Sebagian besarnya keunggulan itu kita dapat capai akibat daripada berkat latihan dan kesabaran. Itu unggul, ya. Jadi kita mau terapkan perkataan ini di dalam kita punya usaha pagi ini untuk melihat tema kita, jalan menuju keunggulan ini. Saya berdoalah
supaya kita dapat dan kita mau belajar apakah jalan yang menuju kepada keunggulan dalam kerajaan Allah, dalam gereja kita contohnya maksudnya. Jadi mari kita kembali kepada pembacaan Injil itu tadi. Dalam peristiwa itu kita dengar tadi dibacakan, ialah mana ada ibu yang tidak ingin melihat, mana ada ibu yang tidak mau melihat anak-anaknya mendapat tempat yang tertinggi, yang baik, yang istimewa dalam hidup mereka. Mana ada ibu yang tidak mau begitu ya. Saya rasa semua ibu-ibu inginkan yang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh ibu kepada Yakobus dan Yohanes ini. Saya rasa kamu pun juga mau supaya anak-anak kamu menikmati yang terbaik atau mendapat tempat kedudukan yang terbaik. So ibu ini meminta kepada Yesus supaya daripada dua anaknya itu, putranya itu, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Dan kamu tahu ceritanya ya. Tetapi dalam konteks ini saudara, ibu ini tidak menyadari atau tidak menjangka apa implikasi permintaannya itu bila Yesus yang menilainya. Kalau dunia yang menilainya barangkali berbeza. Tapi kalau Yesus yang menilainya, ibu ini tidak meneka, tidak menjangka. Dia tidak expect jawaban Yesus seperti itu yang akan kita lihat nanti sebentar lagi. Jadi secara ringkasnya ada dua perkara di sini. Jalan menuju keunggulan ini Yesus kupas dua perkara. Yang pertama itu, adalah kalau kita mau melayani, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yang keduanya itu adalah berkorban. Tapi mari kita lihat dua perkara ini. Yang pertama itu adalah melayani dengan semangat kesungguhan, semangat keunggulan. Ayat 26 dan 27, ayat pilihan kita. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sangat berlainan, sangat berbeza. Yesus kata, kalau pemimpin dunia, apakah yang akan dilakukan oleh pemimpin dunia? Dia akan melakukan, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu, dia akan melakukannya dengan kekerasan, paksaan, tangan besi atau kuku besi. Dan dia menjalankan kuasanya ini untuk apa? Supaya dia mendapat ketaatan. Bukan saja kesetiaan, tapi ketaatan yang tidak berbalah bagi, yang membuta kepadanya. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka orang itu akan dianiaya. Saya harap kita tidak begitulah. Ya. Saya percaya pada hari ini ramai orang, majikan dan individu, ramai orang yang suka melayan orang dengan cara yang hormat. Ramai orang begitu. Bahkan ramai orang menggunakan prinsip kepimpinan kehambaan hari ini. Semada dia orang Kristen kah, bukan Kristen kah, semada dia gunakan istilah itu atau tidak, dia menggunakan prinsip kehambaan hari ini. Tapi walau bagaimanapun kalau kita melihat dalam cerita ini, Yesus mengatakan inilah pemimpin dunia. Dan cabaran kepada kita yang berada di atas pelantar kepimpinan itu, supaya kita juga dapat menerapkan sifat
prinsip kebenaran ini yang dikupas oleh Yesus Kristus ini. Jadi apakah niatnya, saudara? Yesus kata niat mereka itu, sebenarnya kita boleh lihat dari perkataan itu. So, niat mereka itu adalah mendapatkan ketaatan yang membuta, supaya dia itu ditakuti, supaya dia diangkat kakinya, memeras dia, ambil kesempatan dia aniaya dia. Dan semua ini tidak menyumbang kepada human flourishing atau pengembangan manusia. Cara begini kata Tuhan Yesus tidak membangunkan citra Allah itu yang ada di dalam kita ini. Jadi mari kita lihat di sekeliling kita, saudara. Sekeliling kita atau di dalam kita. Apakah kita punya ciri-ciri Allah dalam kepimpinan kita, dalam pelayanan kita? Atau apakah yang Yesus katakan kalau dunia begitu jadinya? Tetapi tidak seperti kamu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudara sekalian, itulah yang pertama yang kita lihat. Ya. Cara untuk kita mendapat pengiktirafan bukanlah melalui cara kekerasan, cara kesengsaraan, penganiayaan. Mari kita lihat, dikatakan di sini, Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau kita berkhidmat, kalau kita melayani, ya, dalam perkataan bahasa Malaysia, perkataan melayani itu dan perkataan berkhidmat itu kadang-kadang dibedakan, ya. Kalau kita berkhidmat artinya kita datang dari satu kedudukan yang barangkali lebih tinggi. Kalau kita melayani, barangkali kita dipikirkan dari kedudukan yang lebih rendah. Yesus kata di sini, kalau kamu mau menjadi, ayat yang ke-26 ini, kalau kamu mau menjadi besar di antara kamu, dan kita melakukan kerja-kerja itu, berkhidmat, tapi kita gunakan perkataan melayani lah. Kalau kamu mau menjadi besar antara kamu, jadilah pelayan. Jadi kita mesti ubah penggunaan konsep kita tentang perkataan berkhidmat dan melayani. Melayani itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih indah. Kalau engkau seorang pegawai kerajaan, engkau turun ke bawah, engkau gunakanlah perkataan, aku melayani kamu. Bukan berkhidmat, tapi melayani. Bila kamu turun padang, kamu berkhidmat, tapi gunakanlah perkataan melayani. Saya pasti minda rakyat akan menjadi lebih akrab, lebih intim dengan kamu karena kamu merendahkan diri. Itu salah satu penerapan yang kita boleh buat, saudara dan saudara sekalian. Karena bahayanya ini, bila kita benarkan pemikiran ini, yang seperti yang Yesus sebut ini, maka manusia sejagat akan merasakan perbezaan di antara pemimpin pelayan
dengan rakyat jemaat. Tetapi dalam pemikiran Tuhan Yesus, dia mau runtuhkan benteng itu. Sebab kita hanya ada satu roh. Kita ada satu baptisan. Kita ada satu Allah. Dan kepada Dia saja kita berserah. Tidak ada perbedaan. Orang barbarkah, orang bebaskah, semuanya sama di dalam Tuhan. Tetapi dunia memikir berbeda seperti itu. Dan Tuhan Yesus kata, "Hai ibu, engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Sanggupkah kamu minum dari cawanku?" Mereka jawab, "Iya, kami sanggup." Tapi Yesus kata, "Memang kamu boleh minum dari cawanku. Tetapi untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kananku, itu bukan saya yang memutuskan. Itu diputuskan oleh Allah Bapa kita di surga dan kepada mereka yang telah dipersiapkan untuk itu. Jangan kamu kejar jawatan." Seperti itulah kata Tuhan Yesus barangkali lah kan. Ibu, jangan kejar jawatan. Kejar pelayanan. Kejar khidmat. Bukan kejar kedudukan. Tetapi saudara dan saudara sekalian, berkhidmat dan melayani itu adalah sesuatu yang baik. Khususnya dalam konteks gereja kita, firman Tuhan ada menyebut dalam 1 Timotius ada menyebut kalau seseorang itu ingin menjadi penilik jemaat, orang itu sebenarnya menginginkan pekerjaan yang indah. Kalau kamu mau melayani, kamu menginginkan pekerjaan yang indah. Kamu menginginkan cita-cita yang indah. Kamu menginginkan kerjaya yang indah. Kalau kamu mau mendapatkan itu, jadilah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di sini, saudara, bukan hanya pelayan Tuhan yang seperti saya dan rekan padri saya yang bekerja sepenuh masa di dalam gereja. Bukan itu saja pelayan. Pelayan ini juga boleh bermakna semua kita yang percaya. Kamu ada kerjaya sendiri. Kamu ada kerja di ladang sendiri. Tapi kamu adalah pelayan Tuhan. Sama-sama sepenuh hati melayani Tuhan. Dalam apapun bidang kerjaya yang kamu ada. Tetapi melayani Tuhan. Dan kalau suatu hari nanti kamu dipanggil oleh Tuhan, tinggalkan kerjaya duniamu itu dan beralih pindah ke pelayanan gereja. Bersedialah pada waktu itu bila Tuhan panggil kamu untuk meninggalkan pekerjaan kerjayamu. Karena bila Tuhan mau memberkati kita, Dia akan memberkati kita kalau kita sudah bersedia untuk menerima berkat itu. Jadi saudara dan saudara sekalian, Yesus kata apa? Kalau kau mau menjadi besar dan terkemuka, jadilah pelayan. Jadilah seperti seorang hamba. Takkan hilang bisa ular yang menyusur akar. Saya ulang lagi. Takkan hilang bisa ular yang menyusur akar. Apapun kedudukanmu dalam masyarakat, kalau engkau merendahkan dirimu, martabatmu tidak akan hilang. Wibawamu tidak akan pupus. Bahkan ia akan bertambah-tambah karena Tuhan memberkatimu. Itu penerapannya, saudara dan saudari sekalian. Nah, kadang-kadang kita takut menjadi hamba. Kadang-kadang kita takut menjadi pelayan. Kenapa? Karena kita bilang nanti, kalau kita buat begitu, nanti dia naik kepala kita. Jangan buat begitu.
Dia naik kepala kita. Dia bilang kadang-kadang ada pikiran seperti itu, tidak semualah. Itu saya bayang-bayangkan saja itu. Tetapi saya tahu satu hal ini. Orang akan naik kepala kita kalau kita tidak konsisten di dalam penampilan kita. Dia akan naik kepala. Tetapi kalau kita konsisten dalam penampilan kita, orang itu akan hormat kita sampai selama-lamanya. Bahkan di batu nisan kita pun akan dituliskan di sana harga diri kita itu yang dihormati itu. Saudara dan sekalian, jadi janganlah kita takut merendahkan diri, melayani seperti menjadi seorang hamba. Karena bagi Yesus itulah jalan menuju keunggulan dalam kerajaan Allah. Dan kepada Dia yang bertahan sampai akhir, semuanya akan berubah menjadi baik bagi semua orang yang percaya. Jadi itu adalah yang pertama, saudara. Yang pertama kita lihat jalannya adalah melayani dengan semangat kesungguhan keunggulan itu sendiri. Yang kedua, melayani dengan cara yang berbeza. Sungguh-sungguh tapi berbeza. Ramai orang melayani dengan sungguh-sungguh tapi biasa-biasa. Kita mau melayani dengan berbeza. Luar biasa. Bukan biasa di luar. Luar biasa. Apakah maksud ini yang saya mau angkat ini? Melayani dengan cara yang berbeza ini. Ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang berbeza sekarang ini, saudara, adalah kita melayani atas nama Yesus. Kita bukan melayani atas nama siapa-siapa tokoh. Kita melayani atas nama Yesus. Itu yang berbeza. Dan ada implikasinya kalau kita melayani atas nama Yesus. Sama seperti perkataan itu. Sama seperti anak manusia. Itu adalah nama samaran kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus alias anak manusia. Nah itu, anak manusia di sini merujuk kepada Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita ringkaskan lagi, inilah beberapa ringkasannya. Yang pertama, bila kita sudah mengikut Yesus, kita menjadi mirip dengan Kristus. Kita tidak menjadi Tuhan Yesus Kristus, tapi kita menjadi mirip Yesus Kristus. Itu yang membedakan kita daripada semua orang. Semua orang akan melayani sungguh-sungguh, tetapi bukan mirip Yesus Kristus. Mirip, sama dengan Yesus Kristus, tapi bukan Tuhan Yesus Kristusnya kita ini. Dan oleh sebab yang demikian, saudara, bila kita melakukan apa saja pekerjaan kita, pikiran kita, menolong kita, kita akan melakukan segala sesuatu itu sama seperti kita melakukan pekerjaan itu kepada Tuhan. Jadi ada semangat kesungguhan, ada semangat keunggulan, ada semangat kecemerlangan. Tetapi sekarang karena motivasinya adalah
Yesus Kristus. Itu yang membeza. Kalau yang lain-lain barangkali dia akan melayan dengan sungguh-sungguh, unggul, cemerlang. Motivasinya barangkali adalah pangkat. Motivasinya barangkali adalah uang. Motivasinya barangkali adalah kedudukan. Semuanya itu bukanlah jahat semata-mata kan. Kalau semuanya itu datang kepada kita berkat daripada ketabahan kita, berkat daripada latihan, berlatih, berkat daripada iman kita kepada Yesus, saya percaya semua itu akan datang kepadamu. Dia akan kejar-kejar kamu itu. Bukan kamu yang kejar kedudukan, kedudukan yang kejar kamu. Bukan kamu yang kejar berkat, berkat akan kejar kamu. Kalau motivasinya adalah Yesus. Jadi saudara dan saudara sekalian, marilah kita pandang. Fix your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Dan bila pandangan kita itu tertumpu kepada Yesus, semua tentang Yesus itu meresap dalam pikiran kita. Dan apa yang timbul dalam pikiran kita keluar dalam perbuatan kita. Kan itu lebih baik daripada pikiran kita dimotivasikan oleh nilai-nilai yang tidak begitu mulia di mata Tuhan. Sanggupkah kamu berbuat demikian? Kata Tuhan Yesus. Lalu mereka menjawab dia, kami sanggup. Kami sanggup buat semua itu. Semangat mereka, tidak tahulah 3 orang ini kan, ibu dan 2 beranak. Kita tidak tahu bagaimana mereka punya perbualan yang lebih lanjut. Kita tidak tahulah. Tapi mereka kata kami sanggup buat semua itu. Semangat itu ada. Tapi kita mesti ada wisdom. Kita mesti ada kebijaksanaan mengerti kehendak Allah. Jadi saudara dan saudara sekalian, marilah kita terlibat dalam pelayanan. Saya ulang lagi, pelayanan di sini bukan hanya tertumpu kepada mereka yang melayani Tuhan sepenuh masa dan bergaji dalam gereja, bukan itu saja, itu sebahagian kecil saja sebenarnya. Pelayanan di sini adalah yang dilakukan oleh semua anggota gereja. Marilah kita terlibat di dalam pelayanan. Sungguh-sungguh unggul, berbeza dari dunia. Dan bila orang nampak kamu melakukan perbuatan yang baik, terangmu itu bercahaya di hadapan manusia. Terangmu itu bercahaya di depan dunia. Mereka ini yang kamu layani ini, mereka akan memuliakan, memuji, meninggikan nama Allah kita di surga. Karena kamu yang melayani. Jadi, satu lagi kata Tuhan Yesus dalam ayat ini yang membezakan. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya artinya berkorban. Kalau perlu sampai mati. Itulah yang Yesus lakukan. Sampai mati di atas kayu salib. Bagi kita, barangkali mau mati itu tidaklah sampai di bibir kita, jauh sekali, panggang dari api. Tetapi walau bagaimanapun saudara, prinsipnya pelayanan itu ada unsur-unsur pengorbanan. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri secara pribadi. Itu adalah satu harga, satu nilai yang sangat tinggi, yang kadang-kadang boleh memakan diri kita sendiri kalau kita tidak tangani dengan baik. Karena bila kita melayani orang dan mendahulukan keperluan orang lain dan mengemudiankan
mengabaikan keperluan kita secara pribadi, orang rumah akan marah. Dia bilang kalau orang lain minta kamu doa, terus kamu pergi berdoa. Tapi kalau anak-anak kita minta doa, tidak ada pun bayang-bayangmu datang. Kalau orang lain minta beli garam, terus kau beli garam. Tapi kalau kita punya dapur tiada garam, berbulan-bulan pun tiada garam. Apa punya pelayan kau ini? Dia bilang, "Atasu kenapa tulung makian makitulung." Tapi Bang Yoku makitulung kak dina. Mumudahan nih. Itulah dia punya harga, saudara. Kalau kita tidak dapat imbangi semuanya. Tetapi itu masih lagi satu nilai yang baik. Mengutamakan keperluan orang lain daripada keutamaan diri sendiri. Jadi saudara dan sekalian, dengan cabaran yang seperti itu, marilah kita terlibat dalam pelayanan. Ada beberapa bahagian pelayanan yang kamu boleh libatkan diri. Yang pertama, menginjil. Bila kamu menginjil, kamu menolong orang lain. Ada orang yang telah bertukus lumus mencari kamu satu ketika dahulu. Mereka berkorban masa dan tenaga. Menginjil kamu, menjangkau kamu, sehingga kamu menjadi orang Kristen. Nah, itulah orang yang melayani. Sekarang, lakukanlah demikian kepada seorang lagi. Kedua, pengukuhan rohani. Banyak orang, saya percaya, telah menyumbang kepada pertumbuhan rohani kamu, sehingga kamu sampai ke tahap sekarang ini, rohani kamu teguh dan kuat. Karena ada orang yang melayani kamu. Sekarang lakukanlah demikian kepada orang lain. Yang ketiga, dalam kebaikan. Melakukan kebaikan. Act of kindness. Ada satu buku yang saya baca, Random Acts of Kindness, dia bilang. Artinya perbuatan-perbuatan kebaikan yang tidak dirancang pun, random, timbul begitu saja kebaikan. Dan saya baca jenis-jenisnya kebaikan yang dipanggil kebaikan yang timbul begitu saja, tidak dirancang, tapi Tuhan yang memberi inspirasi. Saya percaya kamu menerima perbuatan baik daripada orang lain. Minggu lalu saya menerima berkat daripada jemaat. Jadi saya tanya, dari siapa ini berkat ini? Dan dikatakan, oh itu jemaat tidak mau namanya disebut, katanya. Ayah, mana boleh, aku bilang, aku mau tahu juga. Enggak, dia bilang, dia tidak mau sebut namanya. Kau tahu namanya? Tahu. Siapa? Tidak boleh kasih tahu. Jadi aku fahamlah kan, aku hormatlah, aku respect lah orang itu. Terima kasih. Ya. Walaupun kau ada nama, tapi kau tidak mau bagi tahu nama, terima kasih Tuhan mengetahuinya. Dan banyak di antara kami staff mendapat berkat daripada kamu. Itu salah satu cara lah. Ya. Ini bukan berarti buat kerap-kerap kali ya sama aku. Jangan begitu, itu bukan maksud saya. Ya. Itu saya mau kasih tahu saja. Yang saya menerima berkat. Dan jemaat ini betul-betul tahu. Artinya melakukan random act of kindness. Namanya pun dia tidak mau beritahu. Saudara dan sekalian, jadi semua yang saya katakan ini sebentar tadi terpakai untuk kita semua. Bukan hanya untuk pelayanan sepenuh masa yang bergaji dengan gereja, tetapi semua kita. Kalau kita mau menuju kepada jalan keunggulan di dalam kerajaan Tuhan, inilah dua perkara ini yang Yesus berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita, saudara, bila kita mau mencari kehendak Allah.
Bila kita melayani, bukanlah niat kita untuk mengejar keuntungan atau mendapatkan kepentingan pribadi. Bukan itu. Bukan tujuan kita mengejar kedudukan. Kita hanya mau menghasilkan sebuah karya pelayanan. Berkat yang kita hasilkan terbit dari iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita melayani, kita juga akan menerima layanan orang. Melayani ini, saudara, bukanlah satu jalan menuju keunggulan semata-mata. Melayani ini juga adalah landasan kepada kebahagiaan hidup kita. Saya diingatkan, dan marilah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, Rasul Paulus berkata seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bila kita melayani, sungguh-sungguh unggul berbeza. Kita sebenarnya memberi kekuatan, memberi empowerment kepada mereka yang lebih lemah. Bahkan yang kuat pun kita akan kuatkan dia. Karena firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi atau melayani daripada menerima. Tetapi kalau kita memberkati, kita juga akan menerima. Dan marilah kita merendahkan diri untuk menerima berkat daripada orang yang tidak pernah kita jangka dapat menolong kita juga. Semoga Tuhan memberkati kita menuju kepada keunggulan di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Dan kami berdoa semoga Tuhan lengkapkan kami dengan karunia-karunia yang kami perlukan, agar kami dapat melayani dengan semangat keunggulan dan berbeza dalam nama-Mu untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca pengakuan iman Naisin bersama. Kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin.
Baik, saya ulang lagi, ada technical sedikit sebentar tadi. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita melalui kebaktian kita pada hari ini. Semua kebaktian, semua pengumuman kita telah kita siarkan awal-awal tadi sebelum kebaktian kita. Dan kita harap itu dapat memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang akan berlaku di dalam paroki kita. Nah, satu perkara yang saya mau beri penumpuan hari ini saudara adalah mengenai dengan persiapan penetapan kita, ya. Walaupun ada beberapa bulan lagi, tetapi saya mau menggalakkan semua kamu yang sudah mendaftar dan mengikuti untuk latihan dan pengajaran, untuk terus dapat setia dalam pengajaran ini. Kita berharaplah, kita berdoa semoga bulan Oktober nanti semuanya akan dapat kita laksanakan dengan baik. Yang keduanya itu adalah kita sekarang boleh memberikan pelajaran itu dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk digital, ya. Dan kita akan umumkan nanti kemudian pelajaran ini yang kamu boleh miliki sendiri, kamu boleh beli sendiri, dan kamu boleh baca sendiri juga. Yang ketiga, kita berharap supaya dalam waktu-waktu terdekat ini keadaan kita akan menjadi lebih baik. Tetapi sekarang saya mau umumkan secara resmi bahwa bishop kita sudah memberikan satu pekeliling untuk menggalakkan, ya, untuk menggalakkan jemaat mendapatkan vaksinasi. Walaupun kita tidak memaksa, tetapi kita menggalakkan jemaat untuk mendapatkan vaksinasi. Dan apatah lagi sekarang ini, cara vaksinasi ini adalah walk in, ya, tidak perlu ada temu janji. Pergi saja pada waktu yang ditetapkan setiap hari dan dapatkan vaksinasi itu. Ini adalah sekarang saya berani nyatakan di sini karena pekeliling itu sudah diedarkan. Jadi sekali lagi saudara dan sekalian, untuk kebaikan kita semua, jangan takut, Tuhan memang ada, tetapi untuk kita di dunia ini setakat ini kita ada vaksin ini, marilah kita ambil kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Untuk kita dan untuk semua. Lindung diri, lindung semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu ini untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa untuk kes-kes jangkitan kita di dalam negeri Sabah yang begitu tinggi sejak kebelakangan ini. Dan kita berdoa juga untuk program vaksinasi nasional. Biarlah semua jemaat dapat menerimanya dengan hati terbuka. Dan kita berdoa supaya sumber vaksin yang dibekalkan cukup untuk semua negeri. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami sekali lagi berterima kasih kesempatan ini kami boleh gunakan untuk berdoa untuk negara kami, Malaysia. Kami mau serahkan Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu, karena sejak kebelakangan ini kami sering dikejutkan dengan kes-kes jangkitan yang begitu tinggi. Tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam keadaan seperti ini sekalipun. Kami yakin pada mereka yang dijangkiti Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkanlah mereka satu persatu, dan bawa mereka kembali kepada keluarga mereka. Bahkan kami terus berdoa bagi keluarga yang berduka karena kehilangan ahli keluarga. Tuhan hiburkanlah mereka. Kami terus berdoa untuk program vaksinasi negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk respon yang sangat slow. Kami berdoa, kami tidak tahu apa alasan pribadi tertentu. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya kami melihat ini sebagai kesempatan ya Tuhan, bahwa Engkau menunjukkan kemurahan-Mu untuk kehidupan satu generasi. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami mulai melihat bahwa ada pintu terbuka, ada jalan keluar.
daripada wabah ini. Kami yakin Engkau juga bekerja dalam keadaan seperti ini. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri Tuhan bekalkanlah vaksin yang cukup untuk negeri dan juga untuk negara kami. Biarlah tidak ada yang tersisa, malah semua dipakai dan dapat diberikan kepada mereka yang layak. Dan kami berdoa untuk remaja dan semua anak-anak yang akan juga bakal menerimanya. Biarlah kiranya mereka juga tidak tercicir. Kami berdoa ya Bapa, campur tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam negara kami. Dan biarlah kami semua keluar daripada pandemik ini karena pertolongan Tuhan. Dan negara dapat membina immunity kelompok yang begitu banyak dan berjayanya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang mendengar doa dan menjawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di sorga, Cipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman satu sama lain dengan ahli keluarga yang lain. Katakan, damai sejahtera Tuhan beserta kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah begitu baik, aku menggesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat
dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan namamu yang mulia itu. Bersama kita katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami, Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan minum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai. Dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kami dengan pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa.
hari. Jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi atas pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih firman-Mu, dan terima kasih ya Tuhan atas mereka yang sudah menjayakan siaran secara online ini ya Tuhan. Seperti lagu bahwa kami tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa Engkau ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami pada minggu yang mendatang ini, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi yang baik bagi Kristus Yesus. Agar melalui hidup kami, orang lain mengenal Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semua. Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Ayat hafalan kita minggu ini diambil daripada Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Adik-adik, hafalan minggu ini mengingatkan kita bahwa meskipun dunia mengalami masa-masa yang sulit, namun Tuhan tetap ada dan berkuasa menjaga dan memelihara kita. Janganlah kita menjadi takut dengan virus yang menular, sebab janji Tuhan ya dan amin. Hafal dan tuliskan ayat hafalan ini di buku kerja adik-adik. Tuhan memberkati.